Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fatihah ila ruhi sayyidina wa habibina syafi'ina rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi Allah ya'anil al-jihadi wal jannah wa yaqawna bi asrarihim wa anwarihim wa ilumihim wa nafahatihim wa barakatihim fi dini wa dunya wal akhirah. فاجعلنا من حزبهم يرزقنا محبتهم ويتوافنا على ملتهم ويحشرنا في زمرتهم بالعافية والسلامة لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت تعلما وتعليما وتذكرا وتذكيرا والنفعا والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة مع اللطف والعافية وصلاح العاقبة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala musanniful kitab rahimahullah nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain. Allahumma aftah qulubana futuhal arifin wa bihidmatika wansur alaina birahmatika ya arhamar rahimin. Ila anfal. Kemarin apa kemarin? Ridha ya. Kita melanjutkan. Qala musanniful kitab awwalu wajibin 'alal insani ma'rifatul ilahi bistiqani. Pertama yang diwajibkan kepada tiap-tiap manusia adalah mengenal kepada Tuhannya dengan yakin. Pertama, kewajibannya manusia. Berarti kalau ngomong manusia itu siapa aja nih? Itu diwajibkan mengenal kepada Tuhannya dengan yakin. Walaupun dia orang yang mau masuk agama Islam. Jadi sebelum dia masuk agama Islam, dia harus yakin kepada Tuhan. Nggak boleh ada orang mau masuk Islam, ya udah masuk aja dulu dah. Nggak boleh. Harus dia yakin dulu kepada keberadaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi anaknya orang Islam. Anaknya orang Islam sebelum dia melaksanakan sholat, puasa, haji, ya wajib dia mengenal Allah dengan yakin.
Yang dimaksud dengan yakin itu adalah dengan dalil gitu. Yakin itu bukan asal mantep di hati, bukan. Yakin itu maknanya dengan dalil. Karena sesuatu yang kita ketahui dengan dalil itu akan menjadikan keimanan kita nggak pernah bisa digoyahkan lagi. Akan jadi keimanan yang betul-betul tertancap dalam hati kita, yang nggak bisa lagi dirubah-rubah karena udah bawa sebuah bukti. Beda sama katanya. Kalau katanya itu maknanya modal taklid. Kata bapak saya, kata guru saya, kata mak saya. Maka sesuatu yang keyakinannya dengan modal taklid ini sewaktu-waktu bisa saja berubah, gitu maksudnya. Tapi kalau modal dengan dalil, dia nggak akan pernah punya sesuatu yang berubah. Jadi wajib mengenal Allah. Dalilnya mana? Dalilnya adalah apa yang Allah firmankan dalam Al-Quran, fa'lam annahu la ilaha illallah. Ma'rifat dan ilmu itu muradif. Muradif itu dua kata tapi satu makna gitu loh. Atau bahasa Indonesianya apa? Sinonim. Hah? Dua kata tapi maknanya sama gitu loh. Ngomong ma'rifat ya boleh, ngomong ilmu boleh. Apa itu pengertiannya? Ma'rifat atau ilmu. Satu, bawahnya mantap. Mantap. Dua, disertai dalil. Atau bukti. Tiga, cocok sama kenyataan. Semua yang meyakini Tuhan, agama manapun, itu semuanya pada mantap. Mantap nggak? Hah? Orang Kristen mantap, orang Hindu mantap, orang Buddha, Yahudi, buktinya mereka mantap apa? Nggak mau pindah ke agama yang lain. Namanya apa? Mantap. Artinya di hatinya sudah berpegang kuat gitu loh. Hah? Umpamanya kamu bayar nih, ini gua kasih 1 juta pindah agama dah, mau nggak? Mau nggak? Kenapa? Karena mantap tadi. Lah modal mantap ini belum cukup gitu loh. Karena mantap ini bisa saja mantapnya atas katanya orang lain. Dikasih tahu orang lain, kemudian hatinya
mantep. Tapi ini belum mesti cocok sama kenyataan gitu loh. Jadi yang dimantepin itu harus cocok sama kenyataan. Ada orang meyakini, orang dulu nih, orang-orang Arab dulu nih, mereka meyakini Lata, Uzza, Hubal, Manat itu sebagai apa? Tuhan. Mantap nggak mereka? Bahkan berani berperang dengan Nabi juga. Saking mantapnya kalau itu sebagai Tuhan. Kata mereka apa? Bapak-bapak moyang kami udah nyembah ini. Maka kami mantep kalau ini adalah Tuhan. Kemantepannya dari mana? Dari katanya bapak moyangnya gitu. Kayak orang Indonesia dulu lah, yang nyembahnya animis. Ada nyembah apa? Pohon, ada nyembah gunung, ada apa lagi? Nyembah sapi ada. Ada nyembah apa lagi? Itu ada Kebo Slamet sih, ada Kebo Slamet. Mereka mantap itu dianggap sebagai Tuhan. Mantapnya karena kenapa? Berita nenek moyang, dari bapak ke kakek ke terus mereka mengatakan ini loh Tuhan. Maka mereka mantap menyembah itu semua sebagai Tuhannya. Lah modal mantap ini nggak cukup gitu loh. Sampai kata Imam Haramain dalam kitabnya mengatakan, apabila seorang muslim dia mantap kepada Allah sebagai Tuhan, hingga dia mengatakan dalam hatinya, walaupun saya dipotong-potong, dimutilasi, saya nggak akan pindah dari keyakinan ini, maka ngomong mantap yang demikian masih belum sah. Coba. Ini padahal mantapnya memantepi Allah sebagai Tuhan. Padahal dia mantep dan udah punya syarat dua nih, mantep dan cocok sama kenyataan. Kenyataannya memang Allah sebagai Tuhan. Kata Imam Haramain, ucapan yang demikian masih belum menggugurkan kewajibannya, belum sah imannya. Kenapa? Karena masih katanya. Itu. Nah, sesuatu yang masih katanya ini belum disebut ilmu, belum disebut ma'rifat. Ma'rifat itu nggak boleh katanya, nggak boleh. Ma'rifat itu harus punya dalil, nemu sendiri, memahami sendiri, nggak boleh katanya orang lain. Itu baru namanya ilmu. Contoh, kamu ujian di sekolahan, dapat soal, terus kawan kamu sampai kamu bisikin jawabannya 32, kamu tulis tuh, kasih ke guru dinilai 100, itu jawaban kamu jadi ilmu nggak? Ilmu nggak? Kenapa? Katanya nggak tahu sendiri gitu loh. Nah begitupun masalah Tuhan nih. Kalau kamu kok nyembah Allah tuh berdasarkan katanya, berarti bukan ilmu gitu loh. Perintahnya apa? Fa'lam. Perintahnya kamu suruh berilmu, berarti nggak boleh katanya gitu. Harus
berdiri sendiri dengan pengetahuan kamu sendiri. Caranya gimana? Pertama, mantep, cocok sama kenyataan, disertai dalil. Dalil inilah yang akan mengantarkan kamu pada ilmu, gitu. Jadi yakin itu harus sampai pada pembenaran bahwa Allah itu betul-betul Tuhan dan pakai dalil, bukan hanya katanya, bukan, tapi harus pakai dalil. Dalil itu apa? Hah? Bukti itu apa? Tulis itu apa? Tunjuk itu apa? Dalil itu adalah sesuatu yang mengantarkan kita memahami sesuatu yang lain. Itu namanya dalil. Sesuatu yang mengantarkan kita memahami sesuatu yang lain. Namanya apa? Dalil. Malam kamu tidur, pagi-pagi bangun basah, tembok basah, genteng basah. Semalam ada apa? Dari mana taunya? Berarti basah jadi apa? Basah jadi apa? Dalil. Kenapa? Basah. Ketika lihat basah, pikiran kita diantarkan memahami yang lain, gitu loh. Oh, ada hujan, berarti basah ini jadi dalil, gitu maksudnya. Kamu lihat rumah hangus, hangus jadi apa? Dalil adanya apa? Terbakar. Kamu dari jauh melihat asap ngepul, lihat asap yang banyak, pikiran kamu dibawa kemana? Ada kebakaran. Berarti asap jadi apa? Dalil, gitu loh. Jadi dalil itu sesuatu yang mengantarkan kita memahami sesuatu yang lain. Kalau kamu lihat sesuatu nih, tapi pikiran kamu nggak dibawa kemana-mana, ya ini nggak jadi dalil namanya. Yang dalil itu kamu lihat sesuatu, pikiran kamu dibawa memahami sesuatu yang lain, namanya dalil. Makanya alam ini adalah dalil. Ketika lihat langit, bumi, pikiran kamu dibawa kemana? Ada yang menciptakan. Berarti alam jadi dalil. Tapi kalau kamu lihat langit, lihat bumi, lihat segala sesuatu, tapi nggak dibawa kemana-mana, berarti alam ini nggak jadi dalil, gitu loh. Alam ya alam aja, matahari ya matahari aja. Tapi ketika kamu lihat matahari, oh pasti ada yang bikin nih, itu berarti matahari jadi dalil, gitu loh. Jadi mantep hatinya, yang dimantepin cocok sama kenyataan, harus disertai dalil. Nah, rata-rata orang Islam itu hanya punya dua. Hatinya mantep, mantepnya cocok sama kenyataan, yang kurang satu nih, belum disertai dalil. Itu loh yang kurang. Maka ngaji ini nuntun kita melengkapi makrifat.
Ngaji ini melengkapi kita mengerti ilmu. Hatinya udah mantep, mantepnya udah cocok nih Allah sebagai Tuhan. Kurang satu lagi. Apa? Dalil atau bukti. Nah sekarang saya nanya, buktinya adanya Tuhan apa? Bukti adanya Tuhan apa? Ada ciptaannya. Hah? Bukti adanya Tuhan apa? Ada ciptaannya. Apa buktinya? Ada alam semesta. Yakin tuh? Itu yang meyakini begitu siapa aja kira-kira? Semua orang atau orang Islam aja? Hah? Semua orang apa orang Islam aja? Orang Kristen nggak tahu. Hah? Orang Buddha nggak tahu. Coba kamu tes. Loh bener ini nggak bercanda. Kamu tes. Kamu nyembah Tuhan itu buktinya apa? Mesti langit bumi. Itu semua agama. Itu mau tanya agama mana saja. Ente kenapa kok nyembah Tuhan? Buktinya apa Tuhan itu ada? Ya langit bumi. Nggak ada yang ngomong buktinya apa? Ya nggak ada buktinya, saya nyembah aja. Itu orang Paul namanya begitu. Nanti mau nanya agama mana saja, kamu suruh buktiin buktinya apa Tuhan ada langit bumi. Karena mereka yakin langit bumi nggak mungkin muncul sendiri. Pasti ada yang menciptakan. Jadi kalau cuma buktiin, oh saya yakin adanya Tuhan, adanya Allah, langit bumi, itu belum cukup. Pertanyaannya begini, kalau langit bumi itu diciptakan Tuhan, ya, nah Tuhannya siapa? Tuhannya siapa? Allah. Buktinya apa kalau Allah Tuhan? Nah, karena begitu. Apa buktinya? Kalau Allah itu Tuhan, bukan matahari, bukan Lata, bukan Uzza, bukan Yesus, bukan Siddhartha Gautama, bukan Wisma, bukan Brahma, tapi Allah. Buktinya apa Allah Tuhan? Hah? Udah. Apa buktinya? Ente tahu-tahu nyembah Allah sebagai Tuhan itu buktinya apa? Hah? Dari katanya. Ya kan? Berarti katanya. Apa buktinya? Kalau Allah Tuhan apa? Katanya. Katanya. Nyontek kan kamu? Hah? Buktinya apa kalau Allah Tuhan? Oh kata Pak Ustadz, katanya lagi. Kata Nabi, katanya lagi. Kata Quran, katanya lagi. Ini nggak bisa pakai 4 nih. 4 ini nggak bisa nih. Katanya nggak bisa.
Ilham nggak bisa. Pakai ilham aja nggak bisa, coba. Kok apalagi katanya Nabi. Kenapa? Ilham itu bisikan. Bisikan itu bukan ilmu, gitu loh. Yang dituntut apa di sini? Ilmu. Maka katanya nggak bisa, ilham nggak bisa, nggak usah mikir yang nggak bisa. Ini nggak bisa semua nih. Caranya hanya satu, pakai dalil. Dalilnya apa kalau Allah Tuhan? Dalilnya kalau Allah Tuhan adalah Allah itu bersifat Tuhan. Gitu. Saya mau nanya gini. Ada orang Arab jahiliyah nih, orang Arab Badui. Badui itu orang Arab yang tinggal di dusun, kampung yang pojok yang nggak pernah ada orang ngajar di situ. Badui namanya. Kalau orang sini apa namanya? Dalaman primitif dah, orang-orang kampung. Itu ketika para ulama membuat kitab ini, mereka mau ngetes ini kita bener apa enggak. Maka mereka ke orang Badui nih, ditanya, Badui, kamu tahu enggak bukti adanya Tuhan? Tahu. Apa buktinya? Kalau ada tai onta, pasti di dekat situ ada onta. Ya, pasti enggak? Pasti enggak? Kalau ada tai onta, di dekat situ pasti ada onta. Ini cara mikirnya gampang nih, nggak usah repot. Kalau ada tai kambing, di dekat situ ada kambing. Pasti nggak? Nggak mungkin tai kambing muncul. Ada nggak orang tahu-tahu beraknya tai kambing ada? Atau kucing atau keluarnya tai ada? Kalau yang keluar tai kambing, yang berak siapa? Pasti. Lah pertanyaannya begini, di situ ada sapi, ada gajah, ada kambing. Yang kambing yang mana? Gitu. Kamu taunya ini kambing, apa ini gajah? Ini taunya dari mana? Hah? Iya, ini kotorannya udah ketemu. Ini ada kotoran, ini kotoran kambing. Di depan situ ada hewannya 3, ada sapi, ada kambing, ada kucing. Kamu bisa tahu yang ini kambing, tahu dari mana? Hah? Bentuk. Hah? Dari mana? Lah, gitu. Kalau kamu nggak pernah kenal yang mana kambing, nanti salah nunjuk. Ini nih yang kambing nih, sapi dikira kambing. Nanti kucing dikira kambing. Gara-gara apa tuh? Nggak kenal sifat kambing. Itu jadi poin tuh. Kenapa ada orang salah nuduh Tuhan? Karena nggak pernah kenal sifatnya Tuhan. Hingga Yesus dianggap Tuhan, matahari dianggap Tuhan, Lata Uzza dianggap Tuhan, Brahmana dianggap Tuhan. Sebabnya apa? Nggak pernah kenal sifat-sifat Tuhan. Jadi cara membuktikan Allah itu Tuhan, caranya kenali sifat-sifatnya Allah. Kalau kamu kenal sifat-sifatnya Allah, kenal sifat Tuhan, akan tahu Allah pasti Tuhan. Itu nggak bakal yang lain, nggak bakal. Lah, sifat Allah ini udah diajarin dari bayi. Wujud kita kok itu dari bayi udah diajarin kita.
Bukan kata Nabi. Quran lagi nyontek lagi Quran. Buktinya Allah Tuhan apa? Sifat-sifatnya Allah itu adalah sifat ketuhanan. Apa itu? Wajib wujud, wajib qidam, wajib baqa, wajib mukhalafah sampai mutakal. Sifat ini nggak akan kamu jumpai pada Tuhan-Tuhan yang lain gitu. Coba kamu cek. Gitu loh. Yang dianggap Tuhan oleh mereka nih, kamu cek, ada nggak sifat-sifat ini pada mereka? Nggak ada. Gitu loh. Sifatnya kambing nggak akan kamu jumpai di sapi. Sifatnya kambing nggak akan kamu jumpai di kucing, gitu kan? Masing-masing punya sifat sendiri. Nah, Allah juga punya sifat. Itu yang mau kita kenali. Saya iman Allah sebagai Tuhan karena sifat-sifat ini ada pada Allah, gitu. Dengan kenal sifat ini, nanti kamu akan mantep seyakin-yakinnya kalau Allah itu betul-betul Tuhan. Nggak pakai katanya, nggak. Tapi betul-betul punya keyakinan kalau Allah sebagai Tuhan. Yang harus dikenali apa? 3. Yang wajib bagi Allah, yang mustahil bagi Allah, dan yang jaiz bagi Allah. Kamu kenal 3 ini pada Allah, kamu akan yakin Allah betul-betul Tuhan. Nggak kenal 3 ini, kamu nggak akan tahu mana yang Tuhan dan mana yang bukan Tuhan. Begitupun Rasul. Kamu kenal Nabi Muhammad itu betul-betul utusan Allah. Dari mana taunya? Ya 3 ini. Yang wajib bagi Rasul, yang mustahil bagi Rasul, dan yang jaiz. 3 ini kamu kenal, kamu gak akan nuduh Musodek sebagai Tuhan, apa? Nabi, gak akan nuduh siapa lagi? Ghulam Ahmad sebagai Nabi, siapa lagi? Paidi, siapa lagi? Yang tukang cukur tuh ada Pak Ijo. Tukang badminton ada lagi dari Nabi. Indonesia ini subur loh Pak. Jangankan Nabi, malaikat aja ada. Udah mati malaikatnya ya? Malaikat mati. Dengan kenal 3 ini, kamu akan kenal Allah sebagai Tuhan. Dan mengenal 3 ini kewajiban tiap-tiap orang Islam, gitu. Kalau saya nggak kenal gimana, Bib? Dosa. Coba. Sholat itu kewajibannya siapa? Kalau saya nggak sholat gimana? Dosa. Itu kewajiban itu begitu. Jadi kenal ini itu kewajibannya tiap-tiap orang Islam. Makanya wajib anaknya orang Islam diajarkan kenal sifat-sifat Allah, itu wajib hukumnya. Kalau sampai anak kamu nggak kenal ini, kamu orang tuanya berdosa. Ada anak kamu nih umpamanya nggak bisa caranya sholat, yang dosa siapa? Tetangganya apa bapaknya? Tetangganya bapaknya. Lah babenya lah, siapa lagi yang babenya? Jadi kalau ada anak kamu kok nggak kenal sifat-sifat Allah, kamu yang duluan ditanya sama Allah. Sini, kenapa? Nah ini sampai nggak kenal. Ya Allah sibuk di laut ya Allah, ngurusin udang, ngurusin tambak. Sini, pukul duluan. Ini kewajiban namanya. Jadi yang mau kita pelajari ini
akan mengenal yang jadi kekurangan kita. Kita udah mantep ya, cocok sama kenyataan. Yang kurang apa? Dalil. Dalilnya apa? Mengenali sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Taunya dari mana kalau Allah itu punya sifat? Berpikir. Kalau nggak mikir, karena katanya nggak bisa, ilham nggak bisa, nggak usah mikir, nggak bisa. Satu-satunya cara harus mikir. Mikir susah, Bib. Kata siapa mikir susah? Kalau dituntun nanti mudah. Kamu nggak akan sampai salah mengenali mana yang Tuhan dan mana yang bukan Tuhan. Kalau ada yang nuntun. Baca Quran, coba orang kasih Quran suruh baca, bisa nggak? Kalau diajarin, bisa begitu. Semua kalau belajar nanti bisa gampang. Pusing, Beb. Lah kalau belum apa-apa udah nyerah pusing lah, kapan mau bisa? Anak kecil waktu pertama mau jalan jatuh dulu nggak? Jatuh nggak? Itu punya anak jatuh nggak? Enggak, langsung jalan. Waktu jatuh bangun lagi apa nyerah dia? Nyerah. Kalau nyerah bisa jalan nggak kira-kira? Tapi nggak pernah nyerah. Jatuh, bangun lagi, jatuh sampai bisa jalan. Nah itu begitu. Lah kalau yang kecil aja nggak pernah nyerah, lah kamu yang udah tahu. Padahal bisa jalan itu nggak ada hukumnya loh. Nggak ada kewajib anak kamu bisa jalan, ada hukumnya? Nggak ada. Tapi kamu ajarin jalan nak jalan nak, padahal nggak ada kewajibannya jalan. Lah ini yang wajib nggak kamu ajarin, kan hebat. Ngajarinnya piano, komputer, gitar. Oh itu mah orang bule, Beb. Ya udah anak kamu hadroh deh, ngajarinnya hadroh. Buat apa dia jadi hadroh? Kalau nggak bisa kenal sifat-sifatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kewajiban ini masalahnya. Seperti anak kamu ngerti tentang hukumnya sholat, ngerti hukumnya puasa, ini kewajiban. Maka yang mau kita kaji sampai nanti selesainya kitab ini hanya mengenal 3 ini nih. Yang wajib bagi Allah, yang mustahil bagi Allah, dan yang jaiz bagi Allah. Karena ini kewajibannya orang Islam untuk mengenali ini kepada anak-anak mereka. Kita ya wajib, tiap-tiap orang Islam laki-laki maupun perempuan wajib. Bukan yang laki doang, bukan. Dan wajibnya wajib apa ini? Fardhu ain, bukan fardu kifayah, bukan. Kalau fardu kifayah itu cukup diwakilkan. Ini jamaah RT berapa ini? Orangnya ada segini doang, apa banyak? Tapi ada orang 2 aja yang berjamaah, semua udah gugur. Nggak dosa lagi, nggak. Gitu loh, namanya fardu apa? Kifayah. Ada orang mati nih, kamu mandiin, cukup orang Islam semua gugur kewajibannya. Namanya fardu kifayah. Ada orang mati, kamu kubur, yang ngubur 2 orang, cukup. Namanya fardu kifayah. Kalau ini fardu ain, tiap-tiap orang Islam wajib tahu dan nggak bisa diwakilkan sama yang lain. Ketika diwakilkan, maka
yang masuk surga ya wakilnya. Kamu nggak ikut masuk surga, namanya diwakilin gimana? Fardu ain nggak bisa diwakilin. Ya, jadi pertama yang diwajibkan kepada orang Islam adalah mengetahui yang wajib bagi Allah, yang mustahil bagi Allah, dan yang jaiz bagi Allah. Nanti akan kita kaji yang wajib ada berapa? 20. Yang mustahil 20. Yang jaiz 1. Jumlahnya 41. Yang wajib bagi Nabi 4. Yang mustahil 4. Yang jaiz jumlahnya berapa semua? 50. Cuma 50 doang. Hah? Cuma 50 doang. Anu beb kenalnya pakai Asmaul Husna malah lebih banyak 99 loh. Lebih repot lagi yang 50 aja nggak bisa mau pakai. Maka ulama kita dari dulu udah ngajarin kita dari kecil, wujud kita kok biar nyantel di sini. Nah sekarang udah gede, tinggal ngerti isinya, jangan apalan gitu. Yang namanya apal-apalan itu bukan ilmu, bukan. Biar jadi ilmu harus ngerti isinya. Nah, kajian setelah ini akan ngaji apa? Mau kenal dulu wajib itu apa, mustahil itu apa, jaiz itu apa. Ini yang mau kita kaji nih. Kalau kamu ngerti 3 ini, ngerti wajib itu apa, mustahil apa, jaiz apa, nanti kesononya gampang semua. Tapi kalau nggak ngerti ini, nggak bakal paham nggak? Ya, jadi untuk mengenal Allah caranya gampang, kenali sifat-sifat Allah. Makanya Nabi waktu ditanya sama orang-orang kafir, sif lana rabbuka Muhammad, sifatkan kepada kami Tuhanmu. Apa kata Nabi? Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakun lahu. Ini 4 ini ini menunjukkan sifat 20. Qul huwallahu ahad, esa, as-samad. Apa as-samad? Apa as-samad? Yang memenuhi kebutuhan hamba-hambanya, yang bisa menciptakan, mencukupi kebutuhan hamba-hambanya. Yang namanya as-samad harus kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama basor, kalam. Itu harus tuh namanya as-samad. Kalau nggak begini bukan as-samad namanya. Lam yalid walam yulad, kidam bako. Terus walam yakun lahu kufuwan ahad, mukhalafah lil hawadis. Ini al-ikhlas itu menunjukkan sifat 20-nya Allah. Dari situ kita memahami nanti. Nah, kalau cuma bacanya qul huwallahu ahad dibaca doang buat tahlilan ya berkat doang dapatnya, nggak ngaji apa-apa gimana. Maka yang mau kita kupas ini pengamalan dari surat Al-Ikhlas. Namanya Al-Ikhlas. Suratnya surat Ikhlas, tapi isinya qul huwallahu. Nyambungnya gimana coba? Nanti akan nyambung tuh. Bagaimana sih yang namanya ikhlas itu gimana? Aslinya ikhlas itu gimana? Kalau nggak mentauhidkan Allah, nggak bisa ikhlas, enggak. Orang yang bisa ikhlas hanya orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya surat Al-Ikhlas isinya kalimat tauhid gitu.
Jadi yang mau kita kaji ini nanti adalah pengamalan dari sifat surat Al-Ikhlas, akan kita bongkar satu persatu insya Allah. Ini yang mau kita kaji. Nah, ke depan cuman ngajinya yang paling penting dulu apa? Ngerti yang namanya wajib itu apa, mustahil itu apa, jaiz itu apa. Kalau tiga ini nggak ngerti, nggak usah dilanjutkan. Lah ngapain? Lah kan disuruhnya ngerti ini, yang wajib bagi Allah, yang mustahil bagi Allah, dan yang kalau tiga ini nggak ngerti, lah gimana mau lanjut? Nanti nggak nyambung semua, ya. Kita akan jelaskan insya Allah pertemuan yang akan datang. Coba barangkali ada yang mau ditanyakan.